Halo, saya Rosyani Aulianti. Di sini saya akan mengaitkan dua novel dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, dan yang kedua ada novel yang berjudul Perahu Kertas karya Del Lestari. Halo, saya Rosyani Aulianti. Di sini saya akan mengaitkan dua novel dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, dan yang kedua ada novel yang berjudul Perahu Kertas karya Del Lestari. Ayat Cinta ini menceritakan kehidupan mahasiswa Indonesia di negara Mesir yang bernama Fahri. Dia mengambil perkuliahan di Universitas Al-Azhar, kota Kairo. Fahri dikenal sederhana, memiliki akhlak yang baik dan taat dengan ajaran Islam. Ketaatannya itu cukup terlihat pada perilakunya, bahkan saat Fahri berinteraksi dengan lawan jenis, dia sangat menjaga diri karena berstatus bukan mahramnya. Dia juga memiliki tetangga beragama Kristen yang taat bernama Maria. Hingga suatu hari, Fahri menikah dengan muslimah asal Turki bernama Aisyah melalui cara Islami. Fahri mengenalnya melalui proses ta'aruf, dan setelah menikah, kehidupan Fahri menjadi terangkat. Fahri berasal dari keluarga biasa yang bisa menuntut ilmu ke Kairo. Setelah keluarganya menjual sawah warisan keluarga satu-satunya. Setelah menikah, Fahri berada dalam kehidupan mewah karena Aisyah adalah anak dari pemilik perusahaan besar dengan Fahri berada dalam kehidupan mewah karena Aisyah adalah anak dari pemilik perusahaan besar dengan laba miliaran per bulannya. Dia kini tinggal di apartemen elit di Kairo. Di samping itu, dia memiliki istri cantik, salihah, dan kaya. Namun semua kemewahan itu tidak mengubah perilaku Fahri yang punya akhlak baik. Namun semua kemewahan itu tidak mengubah perilaku Fahri yang punya akhlak baik. Suatu hari, Fahri mesti mendekam di penjara. Dia difitnah telah memperkosa wanita yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Fahri tetap bersabar sembari mencari solusi dengan bermunajat pada Tuhannya melalui ibadah di dalam penjara. Di dalam penjara itu, Fahri tetap menuntut ilmu. Gurunya adalah seorang guru besar ekonomi yang dibui lantaran kerap melontarkan kritik pedas. Tidak hanya itu, Fahri mendapatkan cobaan, yakni tawaran menyuap pihak terkait agar bisa bebas dari penjara. Dia bahkan pernah tergoda untuk memberi kesaksian palsu. Namun keimanannya meneguhkannya untuk tetap bertindak sesuai ajaran Islam. Akhirnya sebuah jalan keluar datang dan membuat Fahri terbebas dari hukumannya. Orang-orang yang tadinya memberikan kesaksian palsu bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, novel Ayat Cinta ini karya Habibur Rahman El-Shirazi menggambarkan kisah cinta seorang mahasiswa muslim dengan berbagai lika-liku dan ujian kehidupan. Meskipun fiksi, novel ini mencerminkan nilai-nilai agama, moralitas, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan yang relevan dengan aspek kehidupan nyata. Dari novel ini, kita harus mengambil pelajaran bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya.
Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, cinta, dan idealisme seseorang. Kisah ini diawali dari seorang remaja lelaki bernama Kenan yang baru saja lulus SMA. Ia adalah seorang laki-laki cerdas yang memiliki bakat yang sangat kuat dalam melukis. Ia pun bermimpi untuk menjadi pelukis yang sayangnya harus terhalang karena kesepakatan dengan ayahnya yang mengharuskan ia kuliah di Fakultas Ekonomi Bandung. Karakter lainnya bernama Kugi, seorang gadis remaja unik yang memiliki daya image tinggi sejak kecil. Ia sangat menyukai dunia dongeng yang membuatnya bercita-cita menjadi penulis atau juru dongeng. Dia juga menyadari bahwa profesi impian itu bukanlah profesi yang menghasilkan dan bisa diterima baik oleh lingkungannya. Namun, dia tetap memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Sastra yang tidak jauh-jauh dari dunia kepenulisan. Berawal dari kisah reuni antara Kugi dan sahabat masa kecilnya Noni yang terpisah selama beberapa tahun dan kini kembali berkuliah bersama di Bandung. Kugi juga bertemu dengan Eko, pacar Noni, dan Kenan yang merupakan sepupu Eko. Mereka berempat pun menjalin persahabatan erat dengan nama kelompok pura-pura ninja. Di antara persahabatan itu, diam-diam Kugi dan Kenan saling jatuh cinta. Sayangnya saat itu Kugi sudah memiliki pacar bernama Joshua atau Ojos, dan Kenan sedang dekat dengan Wanda. Kugi pun menyibukkan diri dengan mengajar di sekolah darurat bernama Sekolah Alit yang memberinya inspirasi untuk menulis dongeng berjudul Jenderal Pilik dan Pasukan Alit. Sementara itu, Wanda berusaha menenangkan hati Kenan dengan tipu dayanya yang justru membuat Kenan terpuruk dan tidak percaya diri untuk melukis. Kugi yang melihat Kenan seperti itu merasa kecewa. Mereka berdua pun bertengkar. Saat itu dongeng Pilik yang ditulis Kugi tak sengaja tertinggal dan Kenan memutuskan untuk menyimpannya. Putus asa, Kenan pun kabur ke Bali dan menumpang hidup di rumah Pak Wayan, sahabat lama ibunya. Ia berhasil menemukan kembali cintanya kepada melukis. Ia juga menjalin cinta dengan Luhde, keponakannya Pak Wayan. Tahun-tahun berlalu, Kugi yang tak lulus kuliah mulai bekerja sebagai copywriter di sebuah biro iklan di Jakarta. Di sana bertemu dengan Remigius atau Remi, temannya sekaligus sahabat kakaknya. Kagum dengan semangat dan kualitas unik dari Kugi, Remi pun jatuh cinta padanya, dan tidak lama setelah itu mereka menjalin hubungan cinta. Sementara itu, Kenan terpaksa kembali ke Jakarta karena kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk. Untuk menjalankan perusahaan, Kugi dan Kenan pun kembali bertemu. Dengan kondisi yang sudah berbeda, hati mereka kembali diuji. Novel Perahu Kertas ini menggambarkan kisah cinta dan perjalanan hidup seseorang, pertemanan, percintaan, dan pencarian jati diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengalami hal-hal serupa seperti menjalani perjalanan hidup, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, entah itu pun sahabat, keluarga. Mencari arti dari setiap pengalaman dan mencari jati diri, novel ini bisa menginspirasi
kita untuk merenungkan arti kehidupan dan hubungan dengan orang lain di sekitar kita. Terima kasih.